ya. Begitu semangatnya ingin melihat, mengobservasi pembelajarannya Bu Ida. Tetapi sebelum kita observasi, kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Menyamakan persepsi kita berdua ya. Semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Untuk hari ini pembelajaran Bu Ida adalah pembelajaran IPAS kelas 5. Jumlah siswanya ada berapa Bu? Jumlah siswanya 5 anak. Masuk semua ya ini ya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini apa? Ini Bu, dengan media gambar dan media video saya harapkan anak-anak dapat menganalisis dan mengidentifikasi peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan media gambar dan video peserta didik saya harapkan dapat mengaitkan fenomena yang terjadi pada suatu ekosistem dan jaring-jaring makanan. Kemudian yang terakhir, dengan berdiskusi peserta didik saya harapkan dapat memahami peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi ada 3 tujuan. Jadi materi untuk hari ini adalah tentang ekosistem ya Bu ya. Dan tujuannya dengan membuat 3 tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini, yaitu mengidentifikasi peran jaring-jaring makanan, kemudian mengaitkan fenomena yang terjadi pada ekosistem dengan jaring-jaring makanan, dan yang terakhir memahami peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Baik, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, apa yang akan Bu Ida lakukan oleh pembelajaran hari ini? Apa saja? Bisa dijelaskan? Di pembukaan itu saya melakukan persepsi mengaitkan pelajaran hari ini dengan pelajaran kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu topik A tentang jaring-jaring makanan dan topik B tentang ekosistem. Nah, kemudian di topik C kita lanjutkan. Kemudian nanti untuk mencapai tujuan ini saya menggunakan media video dan juga terdapat gambar di situ. Nanti anak-anak melakukan pemecahan masalah melalui dengan metode problem based learning. Kemudian yang perlu saya tahu juga, medianya tadi sudah ya. Kemudian untuk strateginya yang digunakan PPL tadi ya. Terus untuk asesmennya nanti ini Bu, melalui LKPD dari hasil diskusi anak. Ini hanya satu asesmen ya? Sebenarnya ada beberapa, nanti ada yang mandiri juga, itu berupa teka-teki silang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materinya. Jadi ada aktivitas yang dilakukan mandiri dan juga ada yang berkelompok. Untuk penerapan KSE-nya nanti itu akan saya terapkan di awal pembelajaran, kemudian di inti dan juga di akhir. Itu saya integrasikan dengan di awal itu ketika dimulai dari ketika berdoa, ketika kemudian di intinya itu ketika anak-anak mengerjakan LKPD-nya. Di situ saya akan menerapkan KSI, dan juga di penutupan itu juga ada saya menyampaikan beberapa pesan untuk anak-anak sebelum mereka mengakhiri pembelajaran. Untuk KST-nya dilakukan sepanjang pembelajaran. Di sini ada. Kalau untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasinya diferensiasinya ini diferensiasi konten. Di sini saya menyediakan video dan juga gambar. Sementara mengingat anak-anak di luar sini, jadi diferensiasi untuk produknya belum ada. Yang saya gunakan hari ini diferensiasi prosesnya, konten balik proses. Ada 2 dari prosesnya, kelompok paling mandiri, kemudian kontennya ada video dan gambar. Kemudian nanti saya akan mengamati, dan sebelum saya mengamati mungkin Bu Ida bisa menjelaskan untuk area
pengembangan yang tidak dicapai itu yang apa saja? Ini Bu, terutama nih bagaimana saya menggali potensi anak-anak, keberanian untuk mengekspresikan pendapat mereka, mengaktualisasikan pendapat dan pengetahuan mereka ketika nanti harus mempresentasikan LKPD-nya. Itu bagaimana saya membangun keberanian anak-anak. Jadi nanti Bu Ida bisa membangun keberanian anak-anak untuk unjuk kerja ya di hadapan guru dan teman-teman. Nah, strategi yang dipersiapkan untuk mencapai area pengembangan ini nanti apa? Ya, dengan pendekatan pribadi saya memotivasi anak-anak tersebut dan memberikan apresiasi. Memberi motivasi dan apresiasi ya. Kemudian sebelum kita mulai, ini catatan khusus dari saya untuk media ajar yang pernah kirim ke saya itu sudah saya lihat dan nanti bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan semoga lancar dan area pengembangannya nanti bisa muncul dan terpenuhi, anak-anak bisa berani untuk mengemukakan pendapat. Dan yang saya tekankan di sini untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE maupun juga untuk maksimal dilakukan. Untuk percakapan observasinya saya kira sudah cukup. Selanjutnya silakan Bu Ida melanjutkan tugasnya yaitu melakukan pembelajaran. Berizinkan saya nanti mencatat hal-hal yang penting yang saya tangkap pada observasi ini ya Bu ya. Dan nanti setelah pembelajaran kita akan melakukan percakapan kembali, yaitu percakapan pasca observasi untuk kita sharing-sharing kembali, berefleksi dan juga saya melakukan atau menyampaikan hasil pengamatan. Monggo silakan Bu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Semangat ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kegiatan kita pada pagi hari ini dapat bernilai sebagai ibadah dan diberikan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Untuk berdoa pagi ini siapa yang akan memimpin? Mas Dino? Oke, silakan. Untuk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
berdoa dengan baik. Hari ini semuanya berdoa dengan baik. Terima kasih ya. Setelah berdoa kita menyanyikan lagu kebangsaan. Judulnya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Agar apa? Agar kita bersemangat menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya. Semuanya silahkan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Nah, hari ini masuk semua ya kita. Ada Nena, Jeno, Jingga, Gita, dan Elsa. Alhamdulillah semuanya sehat dan masuk. Nah, sebelum kita lanjutkan anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini agar nanti pembelajarannya berjalan lancar dan kita sama-sama maksimal belajarnya, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas, perjanjian kelas selama pembelajaran ini berlangsung. Ada yang punya usul? Kalau Buida ini kesepakatan kelas, contoh dari Buida ya. Selama pembelajaran anak-anak harus memperhatikan penjelasan bu guru dan saling menghargai pendapat. Misalkan ada teman yang berpendapat, maka dihargai dengan cara didengarkan. Itu dari Buida. Dari kalian, Bu, nanti harus diperbolehkan ke kamar mandi misalkan. Ada yang seperti itu? Anak-anak yuk, kesepakatan kelas. Ayo Cinta. Apa? Oh, berarti menjaga kebersihan kelas selama pembelajaran ya. Berarti nanti ketika melaksanakan tugas mengerjakan LKPD misalnya harus tetap menjaga kebersihannya. Oke, dari Jingga itu. Dari yang lain? Dari yang lain, Mbak Brila. Nah, saling menghormati dan menghargai. Ya, itu sama ya seperti yang sudah dikatakan Bu Guru tadi. Tertib selama pembelajaran, mendengarkan dengan baik saat guru atau teman berbicara. Kemudian mengangkat tangan saat ini berbicara. Sepakat ya dengan itu ya? Iya. Ya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran IPAS. Judulnya bab 2, judulnya adalah harmoni dalam ekosistem. Kita masuk ke topik C, yaitu ekosistem yang harmonis ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang jaring-jaring makanan, kemudian komponen ekosistem, kemudian istilah-istilah yang ada pada jaring-jaring makanan dan ekosistem. Maka hari ini kita lanjutkan materi kita ke topik C, yaitu ekosistem yang harmonis ya. Dibuka bukunya halaman 63. Sudah ditemukan halaman 63? Ya, itu topik C ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan membaca, Bu Guru sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi nanti setelah belajar topik C,
Bu Ida berharap anak-anak nanti mampu ini nomor 1, dengan media gambar dan video siswa mampu mengidentifikasi peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem. Nanti anak-anak Bu Ida harapkan dapat mengidentifikasi jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem. Kemudian yang kedua, Bu Ida harapkan nanti anak-anak mampu mengaitkan fenomena yang terjadi. Fenomena itu kejadian ya. Kejadian fenomena yang terjadi pada suatu ekosistem dengan jaring-jaring makanan. Itu nanti harus dikuasai setelah pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu anak-anak nanti diharapkan dapat memahami peran manusia, peran kita ya sebagai manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Itu ya tujuan pembelajaran kita. Terus, nah, adakah kalian yang mengetahui apa manfaat kita mempelajari pelajaran kita hari ini? Kita mempelajari tentang ekosistem yang harmonis, manfaatnya apa? Ada yang tahu? Dengan mempelajari ekosistem yang harmonis maka bagaimana? Kita menjadi bagaimana? Nih, di sini sudah ada ya. Bisa dibacakan Mbak Prila nomor 1 coba dibaca. Siapa yang suka coba? Dampak terhadap lingkungan, iklim, polusi dan kerusakan habitat. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, Mbak Elsa coba dibaca. Memahami, menjaga keseimbangan alam ya. Jadi dengan mempelajari materi kita pada pagi hari ini maka akan dapat kita dapat menyadari dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kemudian yang ketiga dibacakan Cinta. Dengan memahami peran berbagai spesies dalam ekosistem, siswa belajar menghargai keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga kelestarian flora dan fauna. Ya, itu ya. Jadi nanti kita jadi tahu bagaimana pentingnya menjaga flora dan fauna. Flora itu apa? Berbagai jenis tanaman. Kalau fauna berbagai jenis hewan. Yang keempat, mempelajari ekosistem yang harmonis mendorong siswa untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan, memahami peran mereka dalam menjaga keseimbangan alam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian akan tumbuh kesadaran untuk menjaga lingkungan. Ya, Nana, coba dibaca yang terakhir Nana. Kelihatan nggak nanti di situ? Tidak kelihatan. Dino coba. Tidak kelihatan. Oh, sulap ya. Dibacakan buku aja ya. Melalui materi ini, siswa dapat mengembangkan karakter peduli lingkungan, kerjasama, gotong royong dalam menjaga alam sejalan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, dengan belajar materi kita pada pagi hari ini, manfaatnya apa? Dapat melatih kerja sama, gotong royong, menjaga alam sesuai yang ada pada nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Itu manfaatnya anak. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, Bu Ida ingatkan lagi tentang istilah-istilah yang ada pada topik kita sebelumnya, yaitu di topik A dan topik B. Nah, yang pertama konsumen. Konsumen artinya apa? Makhluk hidup. Coba dibaca bersama-sama. Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Kemudian
coba dibaca yang keras bersama-sama. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak tergantung pada Ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Berikutnya, pengurai. Ini coba guru bacakan ya. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Organik itu hidup, anorganik itu tak hidup. Kemudian jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang terhubung, dikombinasikan atau digabung yang tumpang tindih dalam satu ekosistem. Kemudian rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, kemudian ada konsumen, lalu ada dekomposer. Jadi dekomposer itu sama dengan pengurai ya, untuk kelangsungan hidupnya. Nah itu anak-anak. Nah ini kesepakatan makan kembali ya, kesepakatan kelas kita menghormati guru dan teman sekelas, tertib selama pembelajaran, mengangkat tangan sebelum berbicara dan mendengarkan dengan baik saat guru atau teman berbicara. Nah, coba diamati gambar yang ada di sini. Jadi kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Tak bisa dikit ya. Nah, ini kaitannya dengan materi kita hari ini anak-anak. Coba kalian perhatikan, itu apa yang ada pada gambar? Gambar apakah ini? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Gambar apa itu? Yang kamu lihat, coba duduknya Elsa tidak sender. Nah, apa deh? Gambar apa deh? Gambar sampah. Terus gambar apa lagi? Gambar kapal. Coba kalian lihat secara menyeluruh. Itu apa yang terjadi di situ? Kondisinya seperti apa? Gambar apa? Lingkungannya bagaimana? Ayo beri angkat tangan yang tinggi ya. Tadi kesepakatan kelasnya kan ketika mau berbicara angkat tangan. Nah, coba diangkat tangan. Iya Mbak. Oh itu gambar membuang sampah sembarangan Bu. Ada lagi yang mau berpendapat? Jika tidak punya pendapat. Nah, gambar apakah ini? Ini adalah gambar ekosistem laut atau pantai ya. Di sini ada kapal, di sini ada bangunan. Ini tempat apa ya? Namanya. Kemudian di sini terlihat banyak sampah. Ini adalah bentuk ketidakpedulian orang-orang terhadap lingkungan. Sebaiknya kita membuang sampah di mana? Bukannya di pantai. Jadinya seperti ini. Melihat pemandangan seperti ini kalian bagaimana? Apakah merasa gak apa-apa biasa aja, atau merasa tidak enak, atau merasa jijik atau sebenarnya? Gak enak ya dipandang ya, gak sedang. Kemudian peristiwa apa yang kalian lihat di gambar? Peristiwa apa? Tadi sudah disampaikan ya, membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian, mengapa peristiwa ini dapat terjadi? Kenapa Den? Kenapa kok ini di pantai ini terdapat banyak sampah? Karena manusia tidak membuang sampah. Betul, karena tidak orang-orang di sekitar sini tidak membuang sampah pada tempatnya. Mereka tidak bertanggung jawab. Terus yang terakhir, apa yang dapat dilakukan manusia untuk mencegahnya? Ya, apa yang dapat dilakukan oleh kita, oleh manusia di
sekitar lingkungan tersebut untuk mencegah itu terjadi, dan itu di situ rapi, bersih, indah dipandang. Apa yang harus dilakukan? Membuang sampah pada tempatnya, terus membersihkannya. Pintar Elsa. Ada lagi? Betul, luar biasa Mas Deno ya. Berpikirnya lebih ini karena kesadaran itu tumbuh bisa jadi dari nasihat-nasihat orang sekitar. Jadi saling menasehati, saling memberikan kepedulian, mengingatkan seperti yang diungkapkan Deno tadi ya. Itu. Terima kasih atas jawabannya ya Mas Deno dan teman-teman. Berikutnya anak-anak. Nah, ada lagi. Guru punya gambar lagi. Coba kamu amati ini. Gambar apakah itu Mbak Nena yang belum berpendapat tadi? Di sini kelihatan kan? Oh, kelihatan ya. Gambar apa itu, Nak? Longsor, Bu. Betul ya? Itu kejadian longsor. Terus kejadian gambar apakah ini? Tanah longsor. Sependapat dengan Nena semuanya? Ada yang berpendapat itu banjir bukan? Tidak ada. Kamu sependapat dengan Nena malah apa? Itu longsor, sependapat. Jika juga, ya jawaban jangan mudah-mudah saja ya. Lalu peristiwa apa yang kalian lihat pada gambar? Rumah kenapa? Rumah hancur, apalagi? Rumah terbawa arus, betul, terbawa longsor. Apalagi? Ya, raise your hand. Apa namanya? Tumbuh-tumbuhan di situ bagaimana? Apakah masih baik-baik saja? Mana saja? Rusak, namanya rusak. Kira-kira di situ ada penduduknya, ada orang-orangnya di dalam rumah itu bagaimana kondisinya? Mungkin ada yang tertimpa longsoran, mungkin ada yang tertimbun tanah, kemudian hewan-hewannya juga, mungkin hewan peliharaannya juga mati karena terkena longsor. Bisa jadi kan? Terus pertanyaan nomor 3, mengapa peristiwa ini dapat terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa kok longsor ini bisa terjadi? Karena apa? Angkat tangan dulu, kesepakatan. Karena adanya hujan, Bu. Elsa? Karena adanya air yang mengalir di atas tanah, Bu. Airnya itu tidak dapat tersimpan oleh akar pohon, jadi menyebabkan tanahnya menjadi longsor. Seharusnya kalau di situ terdapat tanaman pohon-pohon banyak, maka air tersebut akan tersimpan oleh akar-akar pohon yang ada di daerah tersebut dan tidak akan menimbulkan tanah longsor. Jadi dengan berkurangnya tanaman yang ada di daerah tersebut, maka menimbulkan tanah longsor. Nah, kenapa kok tanaman yang ada di daerah sekitar sini kok tidak banyak, kok berkurang? Itu karena oleh siapa? Siapa? Coba. Manusia, laki-laki manusia yang kurang bertanggung jawab. Apa yang dilakukan? Menebang pohon sembarangan, lalu tidak menanam kembali, maka ini akan terjadi. Nah, ini pertanyaan lain. Apa yang dapat dilakukan manusia untuk mencegahnya? Apa? Memberi tembok. Membangun tembok ya, dibuat tembok begitu ya. Bisa jadi, tapi yang lebih efektif seperti yang sudah dicuplek di guru tadi apa? Airnya biar tersimpan di dalam tanah dan tidak menimbulkan longsor. Apa yang harus dilakukan? Menjaga lingkungan. Dengan cara bagaimana? Menanam pohon yang banyak di lingkungan tersebut, apalagi yang tanahnya miring ya, harus ditanami pohon yang banyak biar airnya dapat tersimpan dan nanti juga manfaatnya akan jadi lebih banyak, menjadi sumber air di daerah tersebut. Ada lagi gambar terakhir.
terakhir, apa yang kamu lihat? Orang menebang pohon, sih aku coba. Orang menebang, apakah itu orang yang sedang berbelanja? Iya, iya apa bukan? Bukan, bukan. Lalu apa? Apa Sa yang kamu lihat, Sa Elsa? Bu, saya melihat pohon kering, saya melihat pohon tumbang, saya melihat apa gitu? Tanah yang kering, apalagi Bira. Di situ kira-kira sejuk apa, gersang apa sumuk apa bagaimana? Gersang, gersang oke, gersang. Kering, terus apa lagi? Mbak Nena, apa yang kamu lihat? Pohon ditebang. Apakah di situ masih terlihat pohon yang hijau? Tidak, ya. Iya, peristiwa apa yang kalian lihat tadi sudah ya? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Pertanyaan nomor 3. Karena tidak dirawat. Karena ditebang oleh manusia. Tidak ada air, betul semua. Rila, ada jawaban? Nena? Karena Bu, di situ ada gajah ngamuk. Ya, mungkin enggak? Ya bisa jadi ya. Apa yang dapat dilakukan manusia untuk mencegahnya sekarang? Menanam pohon kembali. Pintar. Dirawatnya, memberikan pengairan, apalagi melakukan apa tadi, menanam pohon kembali itu istilahnya adalah reboisasi atau penghijauan atau penanaman pohon kembali. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya agar kalian lebih dapat memahami materi kita pada pagi hari ini, Bu Ida silakan video pembelajaran, silakan disimak dengan baik. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang Bu Ida ajukan untuk kalian setelah selesai melihat video. Siapa yang senang dengan pembelajaran melihat video? Ada yang senang? Siapa yang senangnya ceramah saja? Siapa yang senangnya membaca saja? Oh, jadi semuanya suka video. Oke, tak play ya. Yang harmonis, muatan pelajaran IPA kelas 5 SD. Kegiatan pembuka, perhatikan ilustrasi berikut ini. Belajar bab 2 harmoni dalam ekosistem, topik C dengan materi ekosistem yang harmonis, muatan pelajaran IPA kelas 5 SD. Kegiatan pembuka, perhatikan ilustrasi berikut ini. Tahun ini banyak hama tikus dan serangga. Jadi banyak tanaman padi yang dirusak oleh tikus. Berarti tahun lalu tidak ada hama ya? Ada, tapi jumlahnya masih sedikit, sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil panen. Kok bisa ya? Tahun ini jumlahnya jadi banyak. Jadi dari makanan sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup. Karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan bisa berkembang biak. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini berlangsung secara alami dan membuat ekosistem tetap seimbang. Lalu, bagaimana jika satu komponen hilang? Apa yang terjadi jika ada perubahan lingkungan pada ekosistem seperti misalnya pembangunan dan penebangan hutan? Yuk, kita pelajari bersama-sama pada video kita kali ini. Yang pertama, keseimbangan ekosistem. Simak ya. Jadi dari makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga.
Jika salah satu komponen hilang, dapat menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanan. Perhatikan rantai makanan berikut ini. 3. Melakukan kegiatan tebang pilih pada pohon. 4. Melarang dan tidak melakukan kegiatan penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan maupun perburuan hewan. 5. Tidak menggunakan pukat harimau, bahan kimia maupun peledak pada penangkapan ikan. Tentunya upaya masih banyak yang lain. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ya. Dari video tadi, apa saja yang sudah kalian pahami? Deno, apa nih yang sudah kamu tangkap, yang sudah kamu dapatkan informasi atau ilmu dari video pembelajaran tadi? Bagaimana? Apa yang terjadi ketika, nah ini ya, keseimbangan ekosistem. Bukan kata kurang. Kata berkurang apabila bagaimana tadi? Apabila ular bertambah. Betul, kata berkurang apabila ular bertambah karena ular memakan kata, maka katanya jadi berkurang. Nah, maka dengan katanya semakin sedikit, katanya habis, maka keseimbangan ekosistemnya terganggu. Bagus, Dena. Ada yang lain? Dena? Apa lagi tadi? Hah? Membuang sampah di tempatnya itu termasuk tindakan yang bagaimana? Tindakan apa? Membuang sampah pada tempatnya termasuk tindakan menjaga apa? Menjaga lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem. Betul ya. Terus yang lain, ada yang mau mengemukakan pendapatnya tentang materi pada video tadi? Nah ini ya, terjadi perburuan elang untuk diperjualbelikan. Lalu apa yang terjadi setelah elang yang diburu diperjualbelikan? Bagaimana, apa yang terjadi? Maka ular akan semakin bertambah karena tidak ada yang memakan. Kalau ular itu semakin tumbuh semakin banyak, maka keseimbangan lingkungan atau ekosistem di daerah tertentu akan terganggu. Bisa jadi ularnya juga bisa masuk ke rumah manusia, masuk ke dalam rumah dan lain sebagainya, mengganggu, maka tidak akan seimbang. Kalau ularnya semakin banyak, bagaimana keadaan tikus? Tikus semakin sedikit karena semakin banyak dibutuhkan untuk makan ular. Bagaimana populasi padi? Bagaimana jumlah padi apabila tikusnya sedikit? Padinya menjadi banyak karena tidak dimakan tikus. Ya. Nah, nih. Terjadi perburuan elang untuk diperjualbelikan. Dengan adanya perburuan elang, maka akan terjadi hal-hal berikut. Ada 4. Populasi elang berkurang, lalu populasi ular maupun kata meningkat atau bertambah hingga ngantuk ya. Ini kalian perlu ice breaking ya, tapi sebentar lagi ya. Terus yang ketiga, populasi tikus maupun belalang akan berkurang. Lalu yang keempat apa? Coba dibaca bersama-sama. Hasil panen. Ayo yang semangat membacanya apa? Akan meningkat karena berkurangnya jumlah belalang dan tikus. Ya, seperti yang sudah kalian analisa tadi, jadi benar ya. Kalau ini yang terjadi pembangunan di sekitar sawah yang biasanya menjadi tempat tinggal ular,
dibangun di situ, dibuat rumah-rumah, dibuat ruko-ruko seperti di CLS itu ya, pinggir sawah udah banyak bangunannya, sudah banyak ruko-rukonya, ada warung soto, ada warung gorengan, ada apa saung bambu, tempat kalian makan ya, tempat kalian beli es teler, nah ada museum SBY. Nah itu juga mengurangi lahan pertanian yang mengakibatkan 4 hal ini. Yang pertama dibaca bersama-sama. Polusi udara akan berkurang Karena terganggunya habitat. Yang kedua polusi populasi. populasi burung akan berkurang karena berkurangnya populasi ular. Yang menjadi makanannya. Yang ketiga populasi katak dan tikus bertambah karena. berkurangnya ular. Yang terakhir Populasi belalang akan berkurang karena populasi katak meningkat. Kenapa? Karena katak makan belalang. Nah, itu kasus yang kedua. Dan kasus yang ketiga ini permintaan ekspor katak sawah untuk dijadikan makanan semakin banyak sehingga banyak terjadi perburuan katak. Loh, Bu, katak akan dikonsumsi. Iya, kalau di luar negeri banyak katak dijadikan sate, katak dijadikan keripik dan lain sebagainya. Di Indonesia pun ada, tapi kalau di daerah lokal kita nggak ada ya sate kodok ya. Ada? Nggak ada. Apa yang terjadi jika kataknya dijual belikan? Apa saja? Apa nah? Nomor satu nah? Nggak kelihatan Bu. Populasi katak berkurang karena diburu. Kedua apa enggak Cinta? populasi burung akan berkurang karena berkurangnya populasi katak yang menjadi makanan. Iya. Yang ketiga apa April? Populasi ular akan bertambah karena tidak adanya Dalam memangsa tikus. Yang terakhir Jeno. populasi Tikus dan belalang akan berkurang karena populasi ular meningkat, sedangkan populasi belalang meningkat karena tidak adanya pemangsa. Nah, kemudian ada beberapa, nah ini penyebab ketidakseimbangan ekosistem, ada pencemaran lingkungan, kemudian ada pengerusakan alam, ini ada yang ditebang pohonnya, kemudian ada yang dibakar, nah ini ditebang pohonnya, ini pengerusakan lingkungan alam. Kemudian ini ada pembakaran lahan, ini namanya merusak ekosistem. Kemudian pencemaran lingkungan itu ada, Rila perhatikan, ada dua di sini di gambar ya. Ada yang dari polusi, ini asap pabrik, ini juga merusak lingkungan. Lalu ini pembuangan sampah plastik di area tertentu, maka akan mengganggu keseimbangan alam atau ekosistem. Lalu upaya atau hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Pertama, tadi sudah kalian pahami sepenuhnya ya kalau ini, membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua apa? Menjaga. Ketiga, artinya tebang pilih ini bagaimana? Kalau mau menebang pohon sebaiknya yang bagaimana? Ya, yang jelek, yang sudah tua, dan sebaiknya setelah menebang itu kita tanami kembali. Yang keempat, melarang dan tidak melakukan kegiatan penebangan hutan secara liar. Nah, biar tidak ngantuk,
Ice breaking, sebutkan warna, ya. Ini warna apa? Merah. Contohnya, sebutkan warnanya, jangan tulisannya, ya. Nah, bisa fokus? Siap? Ya. Sama-sama ya. Aturannya sederhana, sebutkan warnanya, jangan tulisan. Coba dibaca bersama-sama. Saya seru, yuk. Sebutkan, jangan tulisannya. Ingat ya, ingat. Jangan keliru. Contoh sama dengan kuning dibaca hitam. Kenapa? Karena tulisannya hitam. Warnanya hitam. Level 3. Level 3. Apa ini? Merah, ya. Apa ini? Kuning. Ya. Apa? Oh, siapa tadi bilang biru? Apa itu? Ya, ini. Ini. Ya. Tadi perintahnya apa? Disuruh membaca warnanya, jangan tulisannya. Kalau ini apa ini? Merah apa biru? Kalau tulisannya? Kalau warnanya? Ya, oh fokus ya. Berarti kita ke LKPJ. Ini mandiri ya, ini dikerjakan sendiri-sendiri. Ranteng. Ini ada yang berbelanja. Dibaca perintahnya, coba dibaca bersama-sama. Dibaca perintahnya. Iya. Nah, tuh ya. Berikan tanda checklist pada gambar di bawah ini yang termasuk sikap menjaga atau merusak keseimbangan ekosistem. Gambar 1 ini ya. Kalau di situ tidak jelas, di sini ya, di sini agak jelas ya. Nah, di sini. Ini ada gambar 1 itu termasuk menjaga atau merusak. Di checklist. Kemudian gambar 2. Gambar 2 itu termasuk menjaga lingkungan atau merusaknya. Itu sana. Ini membuang sampah di tempat sampah ini. Nomor 1. Kemudian nomor 2 ini mengaktifkan dengan bom, menggunakan bom. Bila menggunakan bom. Kemudian ini yang ketiga, ini adalah gambar merawat tanaman. Sudah selesai Mbak Jika. Oke, gambar terakhir itu apa? Gambar membakar hutan ya. Ini nanti dipresentasikan ya, dibaca. Gambar 1 adalah gambar yang merusak lingkungan. Itu contohnya ya. Sudah? Siap? Di tempat duduk saja ya, tapi dibacakan dengan suara yang tegas dan keras biar semuanya bisa mendengarkan. Kalau kalian setuju nanti bilang setuju gitu ya. Dimulai dari Elsa. Contoh.
Gambar satu adalah gambar yang merusak lingkungan, yang lain tidak setuju Bung. Itu misalkan ya, itu menjaga lingkungan gitu. Kalau setuju ya silakan setuju, kalau tidak ya tidak. Paham ya? Coba dipahami ya. Oke, Elsa habis ke itu termasuk perbuatan menjaga lingkungan. Setuju? Tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Tidak ada. Yang tidak setuju? Tidak ada. Gambar 2. Merusak. Jawabnya yang lengkap. Merusak atau merusak ekosistem. Jawabnya yang lengkap seperti itu ya. Setuju tidak setuju? Setuju ya. Memancing itu masih aman, tidak merusak. Next, Prila. Merusak ekosistem. The last nomor terakhir. Membakar pohon termasuk merusak. Membakar hutan ya, termasuk tindakan merusak lingkungan. Oke, yang salah bisa disilang lalu diberi nama dan dikumpulkan. Sudah ada namanya? Nah, ini kita lanjutkan ke LKPP yang kedua. Kalau ini berkelompok. Kelompoknya sebelum kalian berkelompok akan buat undian dulu ya. Jangan dibuat dulu. Silahkan dibuka. Siapa dapat nomor 2? Siapa dapat nomor 1? Oke, berarti jika di sini, Nena di sini, kelompok 1, kelompok 2. Oke, bekerja sama ya. Pembarannya mengisi sendiri-sendiri, tetapi untuk menemukan jawabannya didiskusikan bersama kelompok. Iya, karena diskusi. Ini gambarnya. Sini. Oh iya. Gambarnya yang ada di tayangan dulu ya. Coba diperhatikan. Gambarnya yang ada di sini. Nah, ini gambarnya. Demo dan juga kelihatan tidak? Kelihatan ya. Perhatikan gambar ekosistem yang ada di layar ini. Lalu silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Ada di lembar jawaban. Didiskusikan bersama dengan teman sekelompoknya. Kalau diskusi ya duduknya atau ada untuk tidak jika ini. Ya, tidak usah ada sertifikat ya. Tasnya dipindah ke sini. Biar duduknya nyaman. Ayo, Mas Dino, Kak Cinta, kene duduknya sini. Singgah ke sini. Ayo, Dino, sak sini. Nah, diskusi kan. Tulis kelasnya terus. 5. Waktunya 10 menit saja ya, jadi tidak terlalu lama. Gunakan waktunya dengan baik. Mana yang mana nak? Yang mana Prim? Ini. Ditulis yang kalian tahu saja, contohnya siput, keong, cacing, kecebong. Yang kalian tahu namanya saja ya. Gitu ya. Contoh di situ populasinya ada populasi bebek, ada populasi ikan. Komunitasnya apa? Komunitas hewan, komunitas tumbuhan. Gitu sudah? Sudah? Ayo cepat. Nah, itu 1 sampai 10 harus sudah selesai. 1,
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, nomor 1. Apa nama dari ekosistem yang sedang diamati? Apa namanya? Sungai atau laut? Sungai atau laut? Sama? Ada jawabannya kan? Oh ya, oke. Terus nomor 2. Apa saja faktor biotik yang ditemukan nyamuk, rabun, bebek, ikan, siput, laba-laba, kerucu, belut, elang, anyel? Oke, banyak ya. Nomor berikutnya. Apa saja faktor biotik yang ditemukan? Pasir, batu, kumpul, bunga. Oke, bunga. Bunga itu hidup apa tidak? Bunga itu hidup apa tidak? Bunga. Bunga itu apa bunga nih? Hidup. Tak berarti dia masuk biotik kan ya? Jadi perbaiki ya. Berikutnya. Tulisan contoh individu, polusi, dan Populasi. dan komunitas Ya. yang dapat ditambahi individu Individunya mata, kata keong. populasi ikan, Betul. Iya. Sip. Terus. komunitas hewan tumbuhan. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Silakan duduk kembali. Kelompok 2. Iya. Kelompok 1. Sini ya, sini biar kita bertemu sorot ya. Siapa yang akan ini? Kami dari kelompok 1 akan diulangi 21. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Terus nomor apa nama dari ekosistem yang sedang diamati? lingkungan alam. Oke, silakan. Sama jawabannya tidak. Oke, ya. Terus nomor berikutnya. Yang tugas membacanya sing seru. Bacanya begitu yuk, ayo sampai ke sini. Pasir, batu, udara di situ ada kurang satu lagi apa? Faktor abiotiknya. Air. Ya nanti ditambahkan ya. Wajar. Oh iya, punyanya satu mata. Oh iya, nanti ditambah ya. Berikutnya. Ayo, Bin. Contoh individu, populasi, dan komunitas Ya. Individunya apa saja? Keong. Tiga. Menyebutkan 3 dari keong, laba-laba dan apa? Individunya itu. Nyamuk. Oke. Berikutnya. Populasinya. Belum. Nenek sudah belum. Populasinya. Terus komunitasnya. Oh ya, ada komunitas tumbuhan dan komunitas hewan. Populasinya tadi kelompok sini sudah jawab ya. Populasinya ada apa? Contohnya coba dibaca berdua. ikan, Populasi ikan. Coba dilihat, melihat ke sana. Kelompok 1. Dilihat ya, ikannya lebih dari 1 itu artinya kelompok. Terus populasi bebek dilihat. Terus ada populasi apa lagi? Populasi telur, betul. Ada populasi apa lagi? Berudu atau kecebong. Ya, itu ya yang populasi. Untuk kelompok 1 silakan populasinya jawaban soal nomor 5 diperbaiki, dilengkapi sebelum dikumpulkan. Silakan kembali. Berikutnya. Oke ya. Terima kasih sudah sudah mempresentasikan hasil diskusinya.
ke depan. Dilengkapi dulu, Bu Ida kasih waktu 1 menit. Kelompok 1. Ya. Oke, perwakilan 1 anak mengumpulkan ke depan. Siapa? Semuanya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Satu aja yang depan. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan LKPD dan sudah sampai pada akhir pembelajaran. Karena tadi ini sampai bukunya bisa dirapikan, alat tulisnya bisa dirapikan. Dan untuk refresh kalian, biar tangannya, oh iya, kelompoknya silakan kembali ke tempatnya dulu. Jangan dipasang dulu, tapi ditatap dan tidak disilakan di meja. Ini digeser ke depan bukunya. Kita akan melakukan gerakannya membuat kalian relax ya. Namanya habis tulis tadi, habis mengerjakan tugas LKPD, mungkin agak ada otot-ototnya ya. Nah, perhatikan ya. Ini Bu Ida terinspirasi dari Bu Umi. Bagaimana tangannya? Sudah ini ya, dan tidak kaku ya. Kita sampai pada akhir pembelajaran. Saatnya kita berefleksi. Refleksi itu melihat kembali apa yang sudah kita lakukan tadi. Pertanyaan guru, apa yang sudah kalian pelajari tadi hari ini dari awal pembelajaran PKN? Apa saja yang sudah dipelajari? Baksinya tentang populasi, apa lagi? Ekosistem. Terus apa lagi? Apa? Komunitas. Apa lagi? Mbak Nena. Tentang apa? Keseimbangan ekosistem. Bagaimana jadinya kalau salah satu komponen ekosistem atau salah satu benda atau salah satu hewan atau salah satu tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut terganggu, maka akan merusak ekosistem yang ada. Salah satu saja berkurang, salah satu saja rusak, maka sekelompok seluruhnya akan mengalami ketidakseimbangan. Dan
dan yang parahnya maka akan mengalami kerusakan. Dari gambar-gambar tadi yang kalian lihat ada gambar pantai yang penuh dengan sampah, kemudian terus apa lagi tadi? Longsor. Itu salah penyebabnya adalah berkurangnya salah satu dari komponen yang ada di situ, maka akan merusak keseluruhan ya. Dan yang paling parah apabila kerusakan itu semakin parah dan tidak ada lagi kehidupan di situ. Maka kewajiban kita sebagai manusia yang sudah mengerti akan akibatnya, maka kita harus menjaga lingkungan kita, terutama dari lingkungan terdekat di mana kita berada, di mana lingkungan sekolah kita, lingkungan keluarga kita. Dimulai dari hal-hal kecil dulu, dari membuang sampah pada tempatnya, kemudian apa? Menggunakan air secukupnya, lalu apa lagi? Menyiram tanaman yang ada di sekitar kita. Terus bal-balan, terutama si laki-laki, apabila bal-balan di depan halaman sekolah, yo jangan naik tanaman-tanaman yang ditandur bapak ibu guru ya, kalau ada temannya yang bal-balan terus merusak bunga-bunga tanaman yang ada di depan kelas di halaman sekolah, diingatkan ya jangan dirusak karena itu tidak baik, merusak keindahan, kemudian juga tadi akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Lalu ini sebelum pulang ya Kak kasih ada PR-nya di rumah. Nah ini ya, ini juga jangan di rumah ya. Besok juga ada pelajaran IPA lagi, pas lagi di bawah ya. Silakan dimasukkan tas PR dan buku-bukunya. Terus di rumah anak-anak ya sambil mengerjakan PR-nya atau tugas rumahnya, jangan lupa dibaca materi pada buku paket pada bab selanjutnya ya. Ya Dino ya, jangan lupa membaca materinya. Kita nyanyikan dulu lagu daerah ya, judulnya Ampar-Ampar Pisang. Nah, sudah bisa menyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang? Saya belajar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Besok jangan lupa PR-nya dikerjakan dan dikumpulkan pada saat ada pelajaran IPAS ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa. Sudah selamat, akhirnya pembelajaran yang saya observasi sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Perasaannya ini tadi apa ya yang terlewati, sebelumnya ada kesimpulan tadi terlewati. Kesimpulan ada. Sudah saya siapkan tapi lupa saya sampaikan. Tadi secara lisan aja. Ya, Bu Ija untuk alur dari percakapan pasca observasi ini adalah yang pertama adalah refleksi dari guru, yang kedua adalah saya menyampaikan hasil observasi
evaluasi saya, kemudian kita menyusun tindak lanjut, dan penjenengan yang terakhir adalah menyusun rencana pengembangan diri. Masuk sesi pertama yaitu refleksi guru. Monggo saya beri kesempatan Bu Ida untuk merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Bu. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini menurut saya Bu secara keseluruhan itu sudah sesuai apa yang saya rencanakan, sudah sesuai RTP. Kemudian tadi anak-anak juga sudah ada yang aktif, meskipun masih ada beberapa anak yang kurang berani mengaktualisasikan dirinya, kurang berani. Ini karena memang dari awalnya anaknya seperti itu. Kemudian dalam pemahaman materi tadi juga ada anak yang sudah cepat pemahaman materinya, ada yang sudah menguasai semuanya, dan ada juga yang belum menguasai sepenuhnya. Lalu mungkin kedepannya saya bisa mungkin agak saya perlambat ketika saya mendeliver materi ke anak-anak untuk memastikan mereka memahami materinya dengan baik. Baik sekali untuk refleksi dengan saya izinkan saya untuk memberikan hasil observasi yang saya amati tadi ya. Berdasarkan dari aspek yang harus dikembangkan tadi ya, itu melatih anak untuk mampu menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusi, misalnya menyampaikan pendapat bila diminta atau dia ingin berpendapat. Beberapa anak terlihat sudah aktif benar-benar, kemudian ada beberapa juga yang belum aktif. Begitu dengan sudah memberikan pancingan motivasi kepada anak tersebut, dan anak tersebut pun juga bisa memberikan responnya sudah bisa merespon, dan itu bukan karena sesuatu yang instan, yang bisa juga instan ya, butuh waktu untuk membuat anak itu menjadi berani dan mampu mengungkapkan apa yang menjadi pendapatnya. Kemudian secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan rencana, benar apa yang dengan refleksikan tadi ya. Penerapan dari KSE sudah dilaksanakan dari kegiatan awal, kegiatan inti maupun pada penutup atau akhirnya. Jadi selama pembelajaran sudah dilakukan pembelajaran KSE-nya yang tadi ada kayak tebak-tebakan tadi, terus doa bersama gitu ya, terus dengan memotivasi anak-anak belajar bersama secara individu maupun kelompok. Kemudian terakhir untuk konjol itu anak tadi diberikan apa ya, sejenis tepuk relaksasi jenis tepuk itu juga misalnya bisa mengusir lelah atau membuat hati gembira. Kemudian yang terakhir penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk diferensiasi kontennya sudah ada gambar, juga video, penjenengan juga menggunakan media fokus itu sehingga anak-anak juga jelas dan bisa mengekspor buku yang dimiliki. Terus untuk diferensiasi prosesnya dengan sudah memberikan kegiatan pada siswa, kegiatan individu dan kelompok. Kemudian untuk hasilnya belum ada diferensiasinya, masih sama
baru bisa menerapkan dua diferensiasi. Jadi mungkin ini untuk diferensiasi hasilnya bisa di lain waktu, mungkin pembelajaran di lain mapel. Iya, itu saja ya Bu untuk penilaian yang saya amati tadi. Untuk selanjutnya rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilakukan oleh Bu Ida itu apa? Tentunya ini Bu, tentunya saya akan lebih memperbanyak lagi penerapan KSE dan diferensiasi untuk anak-anak, karena memang pada saat ini kan kita harus memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Seperti tadi ya, ada anak yang masih minder, masih ada yang pendiam, kemudian masih dan sudah ada yang berani. Itu kan berarti kan saya harus menerapkan diferensiasi untuk mereka. Dan mungkin selain diferensiasi proses, produk, dan itu tadi Bu, itu tadi konten, proses yang belum produk. Nah, saya akan Bu, bagaimana ya memikirkan, menyiapkan perangkat pembelajaran yang menerapkan diferensiasi produk, dan kemudian lebih berusaha untuk lebih menerapkan KSE secara menyeluruh di setiap pembelajaran. Oh ya, satu yang tinggal ya Bu untuk asesmennya ya. Asesmennya tadi adalah asesmen for learning dan learning ya. Betul. Untuk diferensiasi asesmennya belum dilakukan. Kedepannya itu bisa dilakukan. Kemudian pada tahap akhir yaitu penyusunan rencana pengembangan diri dari Bu Ida. Mungkin dari rencana tindak lanjut itu bisa disusun rencana pengembangan diri Bu Ida itu yang seperti apa agar rencana tindak lanjutnya ini nanti tercapai. Silakan Bu Ida tulis di sini, ya. Jadi aktivitas pengembangannya itu apa? Rencana jenengan kan ini. Aktivitas pengembangannya mempelajari ngoten ya. Jenengan merencanakan ini loh. Kemudian aktivitasnya berarti menyusun pengangkat ya aku tulisnya betul ya sama ya satu dah. referensi produk.
ini seperti apa Bu? Misalnya ingin menggunakan PSI dan pembelajaran videokonferensi biasanya ya bisa di juga pembelajaran terus bisa bising-bising atau tanya kepada orang yang dirasa sudah bagus dalam menggunakan Waktunya niki berapa lama Bu? bisa terukur waktu, bisa dimulai dari depan Sampai ini maksudnya target ini harus terselesaikan dalam waktu selama pendidikan juga atau bagaimana? Atau ya, kalau belajar kan ya berkelanjutan. berkesinambungan gitu ya, sampai tidak ada Jadi waktu penerapannya ini tidak hanya pas dimulai TPP. mulai dari ini sampai dengan waktu yang belum ditentukan karena dia berlanjut. berlanjut Dan terus berlanjut. insya Allah di sini Bu, kecil sekali. Mana batas Bu? Bu Ida untuk rencana pengembangan dirinya dengan sudah menyusun ini ya sehingga ini bisa dicapai Realisasikan. dan bermanfaat untuk anak-anak. Ida terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Saya juga belajar juga dengan juga dengan anak-anak. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Siap. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya Bu Umi. Saya berharap kita meskipun nanti sudah selesai Bu Umi, saya berharap masih bisa belajar terus sama Bu Umi.